Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini masih membahas cara menghitung jarak titik ke bidang pada kubus ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang jadi pertanyaan jarak titik L ke bidang KMS. Nah, bidang KMS ini berbentuk segitiga sama sisi ya. Karena sisinya ini terdiri dari 3 buah diagonal sisi. KM diagonal sisi, SM juga diagonal sisi, kemudian KS juga diagonal sisi. Semua diagonal sisinya ini kan sama panjang ya, makanya ini segitiganya sama sisi. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Bagi kalian yang masih penasaran tentang bagaimana pembahasannya, silakan kalian simak baik-baik pembahasannya dari awal sampai akhir dan jangan di-skip ya, supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum saya bahas soalnya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang membahas materi matematika, fisika, kimia dengan cara membahas menggunakan konsep dasar, kemudian nanti ada trik cepatnya. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Tentukan jarak titik L ke bidang KMS. Nah, kita buat dulu garis yang ada di bidang KMS sehingga nanti jarak titik L harus ke garis tersebut ya. Biasanya kalau bidangnya berbentuk segitiga, kita buat garis tinggi pada segitiga. Nah, kita coba buat garis tingginya. Ini tarik garis dari titik S ke pusat alas ya. Pusat alasnya di tengah-tengah nih. Nah, kira-kira begitu. Kemudian jarak titik L ke garis yang kita buat, anggaplah ini garis yang kita buatnya adalah garis SR lah ya. Nah, berarti jarak titik L ke garis SR seperti apa gitu ya. Ingat, konsep jarak titik ke garis harus garis hubung terpendek ya. Ini kalau kita hubungkan nih titik L ke garis SR, nah gini kira-kira nih. Ini harus mendapatkan sisi yang paling pendek, dan yang paling pendek ini harus tegak lurus ya. Nah, kira-kira begini nih. Nah, kalau kita lihat di sini, karena yang terbentuk adalah dari kumpulan garis ini tidak pernah kita mendapatkan yang tegak lurusnya gitu ya. Karena di sini segitiga yang terbentuk nih, kita anggap segitiga SRL ya. Ini adalah segitiga tumpul. Jadi kita tidak akan mendapatkan garis garis tingginya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan garis hubung terpendek dan tegak lurusnya? Caranya adalah, oke, kita coba dulu hilangkan dulu nih ya. Nah, ini kita hilangkan dulu. Nah, nanti kita proyeksikan dulu saja ya. Proyeksikan titik L ya ke garis KM ya. Nah, nanti gitu ya. Kita proyeksikan. Nah, kita proyeksikan garis titik L ke garis KM. Sebenarnya kita ingin mendapatkan garis yang tegak lurus KM ya. Sebenarnya garis LN nih nantinya ya. Kita coba hubungkan L dengan N sehingga terbentuk garis LN ya. Nah, ini tegak lurus ya. Antara LN dengan KM tegak lurus. Kenapa? Karena ini adalah diagonal pada persegi ya. Alasnya kan berbentuk persegi ya. Nah, ini jadi tegak lurus. Nah, itu ya. Ini nanti jadi membentuk sudut siku-siku.
Nah, akhirnya kalau titik L diproyeksikan ke garis KM, ini akan jadi titik R. Kemudian titik R ini diperpanjang ya hingga menjadi garis RN ya. Nah, jadi ini adalah titik N ini adalah titik yang didapatkan dari kita buat perpanjangan ya garis LR ya. LR-nya diperpanjang hingga memotong garis SN di mana di N gitu ya, di N. Nah, sehingga kalau kita lihat nih, L sekarang fungsinya diganti dengan N gitu ya. Nah, jadi jarak N ke garis SR ini yang kita cari berarti ya. Jadi jarak itu D, titik L ke bidang KMS itu sama dengan jarak D ya. Maksudnya jarak D itu jarak N ke mana? Ke SR ya, sama dengan jarak N ke SR. Nah, artinya titik N ke SR ini kita akan bisa mendapatkan jarak garis hubung terpendek ya. Nah, garis hubung terpendeknya ini selalu tegak lurus. Nah, gitu. Nah, ini pasti tegak lurus. Nah, gini ya, tegak lurus. Anggaplah ini O, NO ya. Nah, berarti yang kita cari adalah jarak titik N ke titik O ya, NO. Nah, ini ya maksudnya. Nah, berapa sih jarak titik N ke O? Nah, sebenarnya ini supaya rapi, ini nggak kurang rapi ya. Harusnya begini nih. Garis hubung terpendeknya harusnya kalau kita hubungkan ini, nanti garis hubung terpendek ini kalau dihubungkan terus nanti ini akan berpotongan di titik Q ya, berpotongan dengan garis LQ di titik Q. Nah, kira-kira begini. Nanti tinggal dihapus saja. Ini dihapus sedikit. Nah, jadi gini nih harusnya tegak lurusnya ya, supaya rapi. Nah, ini garis hubung terpendek. Nah, bagaimana nih untuk mencari, anggaplah NO lah ya, untuk mencari NO. Karena ini NO ini ada di sisi segitiga siku-siku SNR. Nah, ini siku-sikunya di N, maka kita bisa menentukan menggunakan luas segitiga ya. Jadi luas segitiga NSR itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dibuat lagi di sini setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah, kalau tingginya SN, alasnya adalah NR ya. Tuh. Jadi alas dengan tinggi selalu membentuk siku-siku ya. Jadi SN dengan NR kan siku-siku ya. Jadi itu alas sama tinggi. Ini coret aja nih setengah dengan setengahnya ya. Jadi alasnya adalah RN, tingginya adalah SN. Kemudian alas dan tingginya selain SN dengan NR, kalau kita lihat di sini juga ada tanda siku-siku ya. Berarti tingginya bisa kita katakan NO, maka alasnya adalah SR. Kenapa? Karena SR dengan NO membentuk sudut siku-siku. Jadi ini SR dikali dengan apa? NO. Udah. RN itu adalah setengahnya diagonal sisi ya. Setengahnya diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya apa? R akar 2. SN SN-nya adalah rusuk kubusnya. Rusuk kubusnya adalah R. SR-nya adalah sisi miring ya. Sisi miring pada segitiga siku-siku RNS. Sisi miring, bolehlah kita coba dulu ya. Sisi miringnya cari. Nah, SRN kita cari dulu adalah setengah R akar 2. R-nya adalah 8 ya. Jadi setengah kali 8 akar, yaitu 4 akar 2. Sedangkan R-nya sudah ada ya, R-nya adalah SN sudah ada, yaitu 8. Maka SR sama dengan akar kuadrat. Karena SR adalah sisi miring pada segitiga siku-siku SNR, maka caranya tambah.
Mana tambah mana? Rn kuadrat ditambah dengan Sn kuadrat. Rn nya adalah 4 akar 2 ya, dikuadratkan ditambah 8 kuadrat ya. 4 dikuadratkan 16 kali akar 2 kuadrat 2, 16 kali 2 32 ditambah 8 kuadrat 64. Maka 64 tambah 32 96, akar 96 sama aja 16 kali 6 akar 16 4, jadi 4 akar 6. Maka SR nya 4 akar 6. NO nya yang kita cari ya, NO nya adalah D nya kita cari. Ya, ini setengah, R nya adalah 8 akar 2 kali 8 ya, 4 akar 6 kali D. Ini tinggal dicoret, 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, 4 kali 8 32, 32 akar 2 sama dengan 4 akar 6 dikali apa? D. Tinggal sederhanakan, 4 bagi 4 1, 32 bagi 4 8. Akar 2 bagi akar 2 1, akar 6 bagi akar 2 akar 3 ya. Maka ini akan menjadi 8 kali 1 8 sama dengan akar 3 dikali D. Ini akan jadi 8 per akar 3 sama dengan apa? D. Rasionalkan ya, 8 per akar 3 kali akar yang sama. Kalau yang di bawah akar 3, maka yang di atas juga akar 3 ya. Maka ini akan menjadi 8 per akar 3 kali akar 3 3, 8 per 3 akar 3 cm. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi jarak titik L ke KMS ya, jarak titik L ke bidang KMS ini sama dengan 8 per 3 akar 3 cm. Selesai. Nah, kalau kalian menggunakan cara ini masih terlalu panjang ya, sebenarnya ada trik cepatnya ya. Oke, bagi kalian yang mau tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Ya, begini trik cepatnya ya. Jadi menggunakan konsep persegi panjang ya pada bidang diagonal kubus ya. Kalau kita lihat ini, bidang diagonal kubusnya SQLN ya, SQLN. Nah, ini SQLN. Nah, di sini L-nya ya. Bidang diagonal itu berbentuk persegi panjang ya. Jadi QSLN. Nah, ini nih. Kalau ditarik kan garis. Nah, ini ya. Kalau kita lihat nih, QSLN ini membentuk persegi panjang ya. Jadi yang diminta adalah jarak titik N ke O di sini ya. Nah, ini sama ya, jarak titik N kemana? Ke O. Nah, ini yang ditanya nih ya. Nah, jarak titik ke garis itu selalu tegak lurus. Dan kalau kita lihat NQ adalah diagonal ruang kubus, berarti NQ itu adalah rusuk akar 3 rumusnya ya. Nah, rusuknya 8 ya. Kalau kita lihat di sini SN rusuknya ya, SN nya 8 di sini. Nah, gitu, maka R-nya adalah 8 akar 3. Jadi NQ itu 8 akar 3. Nah, untuk perbandingan tiap sisinya, nah ini perbandingannya adalah anggaplah ini QS lah ya. QS itu 1, perbandingannya SO itu 1, ON juga 1. Jadi kalau kita lihat, kalau ingin mencari NO kita lihat perbandingannya cuma 1 per, karena kita akan mengalihkannya dengan yang diketahui yaitu NQ ya, 8 akar 3, maka NQ itu perbandingannya 3 ya. Karena NQ itu NO1, OS1, SQ1, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Jadi sepertiga kali apa? Kali NQ. Atau sepertiganya diagonal ruang atau R akar 3. Nah, ini rumusnya. Jadi NO sama dengan apa? Sepertiga kali R akar 3 atau sepertiga R akar 3. Selesai ya. Jadi kalau kalian menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini, nah, hafal rumus ini, kalian cukup mengerjakannya dalam waktu kurang lebih nggak sampai 5 detik lah ya, kurang dari 5 detik nih
ya. Jadi NO-nya adalah NO sama dengan sepertiga. Rusuknya adalah 8. Jadi sepertiga kali 8 akar 3, jawabannya adalah 8/3 akar 3. Selesai. Jadi yang ditanyakan NO ya. Nah, berapa sih NO-nya? Jawabannya 8/3 akar 3 cm. Nah, ini sama dengan konsep dasarnya ya. Nah, ini konsep dasarnya, jawabannya adalah 8/3 akar 3. Beres ya. Jadi hafalkan trik cepatnya. Ini bisa saja menggunakan konsep persegi panjang dengan NO-nya sepertiganya diagonal ruang atau sepertiga R akar 3. Oke, bila mana kalian suka dengan video kali ini dan juga trik cepatnya, silahkan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya dan juga jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.